Shalom, selamat pagi. Wah, senang sekali bisa berjumpa dengan Anda di acara Kurenungkan Firman-Mu. Ya, mari kita sungguh-sungguh siapkan hati kita untuk dipenuhi firman Tuhan. Saya percaya hidup kita ini perlu firman Tuhan. Sebab firman itu telah menjadi pelita buat kaki kita. Supaya ketika Anda berjalan dalam terang, bukan di dalam gelap. Karena itu kita selalu membutuhkan firman Tuhan. Amin. Nah, untuk itu mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terangi jalan kami, terangi hati kami dengan firman-Mu, supaya kehidupan kami adalah kehidupan yang menyenangkan Tuhan, karena selalu berada di dalam kehendak-Mu. Terima kasih untuk waktu ini, kami serahkan semua kehidupan kami dalam tangan Allah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Nah, mari kita akan baca Alkitab. Kita bersama-sama di Amsal 18 ayat yang keempat dan kelima. Ya, saya akan bacakan buat saudara. Perkataan mulut orang adalah seperti air yang dalam, tetapi sumber hikmat adalah seperti batang air yang mengalir. Tidak baik berpihak kepada orang fasik dengan menolak orang benar dalam pengadilan. Nah, dari sini kita bisa belajar, saudara. Dikatakan bahwa hidup kita itu membutuhkan yang namanya hikmat Tuhan. Hikmat Tuhan itu bisa dalam arti dua. Yang pertama adalah hikmat Allah, di mana kita ketika mengalami persoalan, lalu kita itu menemukan jalan keluar. Itu hikmat Tuhan. Di mana orang lain tidak pernah berpikir ke arah itu, tiba-tiba kita berpikir ke arah itu. Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan ide di dalam pikiran kita, hati kita, sehingga kita menemukan jalan yang tidak pernah dipikirkan ke orang. Demi apa? Demi Anda mendapatkan jalan keluar dari persoalanmu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, namanya hikmat adalah Anda bisa mempelajari atau mendapatkan sebuah pelajaran rohani dari apa yang kita hadapi, persoalan yang kita alami. Kita bisa belajar, oh kenapa saya diizinkan Tuhan melewati daerah ini atau mengalami peristiwa ini, supaya saya begini, supaya saya rendah hati, supaya saya jujur, supaya saya tulus. Nah, pelajaran ini itu disebut juga hikmat Tuhan. Sehingga dari semua persoalan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup Anda dan saya, kita itu bisa mengalami yang namanya pertumbuhan rohani. Karena itulah saudara, kita itu membutuhkan hikmat Allah. Makanya judul daripada perenungan kita pagi hari ini adalah nasihat dari hikmat Tuhan. Nasihat dari hikmat Tuhan itu yang membuat kita tetap hidup. Makanya Alkitab berkata begini, perkataan mulut orang yang di luar hikmat Tuhan adalah seperti air yang dalam. Ya, susah. Kita nggak bisa mencapainya, atau bahkan mungkin terlalu murahan. Ya, nasihat orang itu sepertinya ya itu hikmat, apalagi berangkat dari hikmat manusia, banyak dihubungkan dengan budaya, banyak dihubungkan dengan kepercayaan akan yang lain, melibatkan kuasa kegelapan mungkin. Tetapi yang namanya hikmat Tuhan dikatakan begini, tetapi sumber hikmat adalah seperti batang air yang mengalir. Seperti batang air yang mengalir, yang tidak pernah habis. Disitulah mengalir yang namanya kehidupan. Disitulah mengalir yang namanya mujizat. Disitulah mengalir yang namanya jalan keluar. Makanya saudara perlu untuk kita ini berpadanan kepada firman Allah. Hikmat itu datang dari firman Tuhan. Hikmat itu tidak pernah melenceng dari firman Tuhan. Hikmat itu tidak pernah keluar dari kebenaran firman Tuhan. Karena itu penting untuk kita ini tertanam di dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga hikmat yang kita terima itu dikatakan seperti batang air yang terus mengalir. Air yang mengalir itu mengandung kekuatan yang baru. Air yang mengalir itu memuat jalan keluar. Ya, air yang mengalir itu memuat mujizat Tuhan. Nah, disinilah kita bisa melihat bahwa kehidupan Anda akan mengalir bangkit oleh karena apa? Hikmat Allah menuntun hidup kita. Karena itu belajarlah untuk percayakan hidupmu kepada firman Tuhan. Percayakanlah hidupmu untuk bergantung kepada firman Tuhan. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, belajarlah taat. Sekalipun kadang-kadang ketaatan kita ini beresiko. Tapi saya percaya ketika Anda belajar taat, detik
Anda belajar taat kepada Tuhan, maka janji Allah itu aktif dalam kehidupan kita. Dan ketika janji Allah aktif, maka kita tahu ujungnya daripada janji itu adalah kemuliaan Tuhan. Karena itu bersabarlah. Ayo kita sungguh-sungguh mengizinkan hanya hikmat Allah yang mengajari kita. Sehingga dengan demikian kita akan mengalami pertumbuhan. Pengenalan kita akan Tuhan akan semakin bertumbuh oleh karena pengalaman-pengalaman mujizat yang kita alami. Bukan lagi apa kata dunia, tapi apa kata Tuhan. Pengaruh terbesar buat hidup kita bukan apa yang dunia katakan, tetapi pengaruh yang terbesar dalam hidupmu adalah kebenaran firman Tuhan. Dan itu yang akan membangkitkan iman kita. Sehingga dikatakan air itu terus mengalir, tidak pernah berhenti. Sehingga hidup Anda dan saya mengalami sebuah pertumbuhan rohani. Amin. Lalu yang kedua dikatakan ayat yang kelima, tidak baik berpihak kepada orang fasik dengan menolak orang benar dalam pengadilan. Apa artinya? Saudara, hikmat Allah itu akan membuat Anda menerima apa yang benar. Menerima apa yang benar itu tidak selalu cocok dengan kedagingan kita. Menerima apa yang benar itu justru kadang-kala mengalahkan sifat kedagingan kita di dalam. Makanya waktu Anda hidup di dalam kebenaran, maka ini yang terjadi apa? Anda belajar mati buat dirimu sendiri. Mati terhadap keinginanmu sendiri. Nah, hikmat Allah itu mengajari itu. Sehingga dari sini Yesus semakin besar dalam hidup kita. Lalu Yudikus Manto ini semakin mati, semakin rendah, semakin kecil. Yesus yang semakin besar. Menerima apa yang benar tadi saya bilang itu kadang perlu sebuah keputusan untuk Anda taat. Dan Anda mulai mematikan yang namanya kedagingan kita. Dan saya percaya kalau hidup kita seperti itu, kita selalu mengalahkan kedagingan kita dalam peperangan rohani. Saya percaya Anda akan mengalami kekayaan rohani yang luar biasa. Kita akan terus bertumbuh dalam Tuhan. Dan pertumbuhan kita itu nyata. Ya, sifat karakter yang lama tiba-tiba diganti, dibuang, diganti dengan karakter ilahi. Ya, orang lain akan mendapatkan berkat. Ya, tentunya kalau mereka melihat mungkin dalam situasi tertentu, biasanya nih kalau situasi kayak ini dia pasti marah nih. Dia pasti kepahitan. Tapi kali ini kok enggak ya. Kali ini kok dia mengampuni. Kalau kayak gini kok dia sabar. Berarti orang lain melihat bahwa kebenaran itu memerdekakan hidup kita semua. Sehingga dari situlah hikmat kebenaran itu akan membuat kebenaran ilahi itu muncul dalam hidup kita. Sehingga kita berani berpihak kepada apa yang benar dan mengalahkan apa yang salah. Amin. Karena itu di dalam pengadilan Kristus dikatakan biar apa yang benar itu menjadi bagian dalam kehidupan kita. Sehingga terus di dalam pertempuran rohani Anda memutuskan apa yang benar. Nggak peduli hari ini kelihatannya sepertinya merugi. Tapi saya percaya di balik keputusanmu untuk merugi demi kebenaran, justru itu yang akan mendatangkan kemuliaan Tuhan dan mujizat Allah dalam hidup Anda. Karena tetaplah berada di dalam hikmat kebenaran Tuhan. Sebab dari situlah hidup kita akan mengalami perubahan dan pertumbuhan rohani. Amin, amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Biar kami terus hidup kami berada dalam nasihat hikmat kebenaran. Sebab dari situlah maka kami boleh melihat kebenaran itu terus ada dalam kehidupan kami. Tuhan, ajari kami untuk berpihak kepada apa yang benar. Maka dari situlah kami akan boleh terus melihat kemuliaan-Mu terbit atas kehidupan kami. Kami serahkan semua kehidupan kami dalam tangan-Mu pagi ini. Biar Roh Kudus Kau yang memeteraikan kebenaran-Mu dalam hati kami. Sehingga kami melakukannya dan hidup kami boleh menyenangkan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan Allah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Wah, senang sekali terus menyampaikan firman Tuhan buat Anda semua ya di acara Kurenungkan Firman-Mu. Karena itu saya dorong Anda untuk terus mengikuti acara ini ya di pukul 6 tiap hari Senin pukul 6 pagi waktu Indonesia bagian Barat atau pukul 7 pagi waktu Indonesia bagian Tengah ya di YouTube KMS Kalimantan. Saudara yang belum subscribe silakan subscribe. Saya percaya Tuhan pasti memberkati kita. Karena itu tetap semangat. Ayo kita terus beriman dan tinggal dalam kebenaran. Saya percaya Tuhan memberkati hidup Anda mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan berkati.